Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Salatullah wa salamuhu ala sayyidil anbiya wa imamil mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al qail laisa minna man lam yarham saghirana wa yuqir kabirana wa ya'rif li'alimina haqqahu. Wa qala aidan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Al hadits atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd, hadratal afadil, para alim, para kiai, ibu-ibu nyai, segenap pendengar radio acara Mutiara Fajar Suara Kiri yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah kita sekalian oleh Allah dikasih sehat walafiat, dan malam ini pada pagi ini kita sekalian dikumpulkan oleh Allah di tempat yang mulia, di rumah-rumah Allah, di masjid, di musola, dan di berbagai tempat untuk melaksanakan berbagai macam bentuk ibadah. Sesudah sholat subuh berjamaah, kita melaksanakan kajian, kita sekalian berzikir kepada Allah, bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa nikmatnya yang kita rasakan sangat berbeda dengan keadaan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Dalam waktu yang sekejap ada ribuan ibu yang menjadi janda, ada ribuan anak yang tiba-tiba menjadi yatim, ada orang-orang tua yang tidak berdosa harus meninggalkan dunia ini dengan sia-sia. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, Islam itu menganjurkan menyayangi semuanya, jangankan sesama manusia, dengan binatang, dengan tetumbuhan sekalipun kita tidak boleh merusaknya. Kita sekalian dianjurkan untuk menjaga keseimbangan. Apalagi kalau terhadap sesama manusia. Islam itu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, mengajarkan kita sekalian untuk tidak menyakiti sesama kita. Sebaliknya Islam itu mengajarkan keselamatan, kedamaian. Kita sekalian punya kewajiban untuk menjaga lisan kita, perilaku kita, agar sesama muslim itu dapat merasakan kehidupan yang damai. Irhamu mang fil ardi, tebarkan kasih sayang terhadap apa-apa yang ada di bumi. Yarhamukum mang fis sama, maka Allah akan senantiasa menyayangi dan mencintai kita sekalian. Kebiadaban Israel yang menyebabkan hancurnya kehidupan yang ada di Palestina
bukan hanya tiba-tiba kehilangan tempat tinggal, kehilangan pekerjaan, kehilangan berbagai macam aset yang dimiliki, tapi keluarga mereka dalam waktu yang tidak sampai 1 bulan, menurut catatan yang wafat itu sudah 9.521 orang, dan hampir 40% diantaranya adalah anak-anak, belum yang berada di rumah sakit, belum yang luka parah. Itu menurut catatan kurang lebih ada 20.242 orang. Maka sebagai sama muslim, kita mendoakan mereka, mudah-mudahan saudara-saudara kita yang ada di Palestina diberi kekuatan untuk menghadapi semuanya ini, dan mereka yang masih tertinggal diberi ketabahan untuk melanjutkan perjuangan menegakkan kalimah Allah. Kita bersama-sama berdoa dengan membaca Fatihah dan surat Al-Fil. Kita baca 3 kali. Pada saat sampai di Tarmihim, kita baca 3 kali dengan niat mudah-mudahan Palestina diberi kekuatan dan diberi kemenangan oleh Allah, sementara Israel yang bihadab itu dengan cara Allah akan mengalami kehancuran. Ala hadiniyah, kemenangan Islam secara umum dan Palestina, kehancuran Israel dan orang-orang yang mendolimi Islam. Wa ala kulli niyatin sholihah min khairatud dunya wal akhirah wa ila Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Kita bersama-sama membaca sholawat ashkil, ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bidzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bidzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya lal waton, ya lal waton, ya lal waton, hubbul waton minal iman, wala takum minal hirman. Inhadu alal waton, ahlal waton, alal waton, ya lal waton, hubbul waton minal iman, wala takum minal hirman. Inhadu ahlal waton. Indonesia biladi anta unwanul faqama kullu mayyatika yawma tami hayyal qahimama kullu mayyatika yawma tami hayyal qahimama. Pusaka hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu. Bangkitlah hai bangsaku, pusaka hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu. Bangkitlah hai bangsaku. Indonesia negeriku, engkau panji martabatku. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah durimu. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah durimu. Cumbera reka, cumbera reka, cumbera reka, cumbera reka, ari nama jeng jeng. Cumbera reka, cumbera reka, ari nama jeng jeng. Ma jeng jeng he merekete, he merekete. Ma jeng jeng he merekete, he merekete. Semuanya. Cumbera reka, cumbera reka, are nama jeng jeng. Cumbera reka, cumbera reka, are nama jeng jeng. Ma jeng jeng he merekete, he merekete. Ma jeng jeng he merekete, he merekete. Inilah Kob Panser yang jaya, Panser yang perkasa. Inilah Kor Panser yang jaya, Panser yang perkasa. Kor Panser yang paling jaya, NO lah asalnya. Kor Panser yang paling jaya, NO lah yang punya. Cumbera reka, cumbera reka, are nama jeng jeng. Cumbera reka, cumbera reka, are nama jeng jeng. Ma jeng jeng he merekete, he merekete. Ma jeng jeng he merekete, he merekete. Izinkan ayah, izinkan ibu, izinkan kami pergi berjuang di bawah kibaran bendera NO. Majulah ayo maju serba-serbu, tidak kembali pulang sebelum kita yang menang. Walau darah menetes di medan demi agama,
ku rela berkorban. Demi agama ku rela berkorban. Maju ayo terus maju, singkirkanlah dia. Kikislah habis mereka, musuh agama dan ulama. Wahai barisan Ansor serbaguna, di mana engkau berada di sini? Teruskanlah perjuangan demi agama, ku rela berkorban. Demi agama ku rela berkorban. Sekali lagi, izinkan ayah, izinkan ibu, izinkan kami pergi berjuang di bawah kibaran bendera NU. Majulah, ayo maju serba-serbo, tidak kembali pulang sebelum kita yang menang. Walau darah menetes di medan perang, demi agama ku rela berjuang. Agama ku rela berkorban. Maju ayo terus maju, singkirkanlah dia. Kikislah habis mereka, musuh agama dan ulama. Wahai barisan Ansor serbaguna, di mana engkau berada? Teruskanlah perjuangan demi agama, ku rela berkorban. Demi agama ku rela berkorban. Ku rela berkorban. Sallu ala Nabi Muhammad. Mudah-mudahan dengan semangat lagu-lagu perjuangan yang kita senandungkan tadi, kita sekalian ini sadar bahwa hidup adalah perjuangan untuk menegakkan kebenaran, perjuangan untuk meraih kemenangan fid dunya wal akhirah. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian oleh Allah dikasih sehat wal afiat dan terus semangat. Amin. Allahumma amin. Kita doakan saudara-saudara kita, teman-teman kita, keluarga kita, terutama adik Aswin Dwi Ardiansah, putranya sahabat kita Pak Saifuddin yang saat ini masih opname di Surabaya. Yang pertama, mudah-mudahan Allah segera memberikan kesembuhan sehingga dapat kembali memperkuat barisan kita umat Islam yang senantiasa beramar ma'ruf nahi anil mungkar. Keluarganya diberi kesabaran. Apapun yang terjadi di muka bumi ini pasti atas izin Allah. Ma asaba mim musibatin illa biidznillah. Maka kita doakan mudah-mudahan Pak Saifuddin dengan seluruh keluarganya sabar dalam menghadapi berbagai macam ujian, dan keluarga Bapak Ibu sekalian yang oleh Allah diuji dengan sakit, mudah-mudahan juga segera diberi kesembuhan. Bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Bersama-sama kita bacakan shalawat tibil qulub 3 kali ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina
Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ya rabban nas adhibil ba'sa wal marad isfi adi aswin ibna syaifuddin isfi adi aswin ibna syaifuddin isfi adi aswin ibna syaifuddin anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqama bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu sekalian, setelah kita berikhtiar secara maksimal, kemudian kita pasrahkan kepada Allah dalam bentuk doa, fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin, maka perilaku itu yang disukai oleh Allah. Jadi kita jangan mengandalkan ikhtiar kita, karena hakikatnya apapun penyakitnya, wa idza maritu fahuwa yashfin, ketika kita sakit yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian, pendengar radio Suara Kiri yang dimuliakan oleh Allah, betapa berharganya nilai kesehatan ini. Kesehatan ini, kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, adalah rizki yang luar biasa yang diberikan oleh Allah. Awwalu ma yus'alul mar'u minan ni'am as-sihah. Nanti yang akan ditanyakan oleh Allah pertama kali di akhirat adalah nikmat kesehatan. Maka mumpung sehat, kita harus ingat bahwa kewajiban kita sekalian sebagai hamba Allah, selain beribadah, kita juga harus berjuang. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Jadi tugas hidup kita ini yang pertama, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Beribadah apapun bentuknya, baik ibadah individual maupun ibadah sosial, ya, baik ibadah mahdhah yang aturan tuntunnya jelas maupun ibadah ghair mahdhah. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, saudara-saudara kita yang ada di Palestina ini itu menjadi pelajaran buat kita. Meskipun sudah menyatakan kemerdekaan kurang lebih tahun 82 dan mendapat dukungan dari ratusan negara, tapi ternyata kemerdekaannya sekarang terampas. Sama dengan tempo hari, saudara-saudara kita yang ada di Ukraina itu kemerdekaannya juga terampas oleh Rusia. Dan kita ingat sejarah umat Islam itu pernah menguasai Spanyol atau Cordoba. Sejak Tariq bin Ziyad menguasai, menaklukkannya Spanyol pada tahun 7011 Masehi. Tapi di tahun 1031 Masehi, Cordoba kembali hilang dari kekuasaan umat Islam. Padahal jaya-jayanya ketika dipimpin oleh Abdurrahman Ad-Dakhil, Abdurrahman An-Nasir,
kemudian putranya Al-Hakam. Cordoba ini menjadi pusat peradaban dunia, tentang pendidikannya, tentang kesehatannya, tentang perekonomiannya, tentang kebudayaannya, pemerintahannya. Orang-orang di luar Islam, orang-orang dari berbagai macam negara itu banyak yang belajar ke negara yang dipimpin oleh umat Islam ini. Tapi na'udzubillahi min dzalik, mungkin karena terlampau lalai dalam mempersiapkan generasi mudanya. Generasi mudanya mentalnya bobrok. Mereka banyak yang minum minuman keras. Mereka banyak yang meninggalkan syariat Islam. Maka Jenderal Fernando III begitu gampang menaklukkan orang-orang Islam. Tempo hari melalui media sosial kita juga mendengar sesumbar Israel yang di belakangnya ini ada negara-negara besar. Bapak Ibu bisa membayangkan, Amerika Serikat itu sampai saat ini masih menjadi super power, mengirimkan kapal induknya yang paling canggih, Gerald Ford. Kapal ini luasnya sama dengan 12,5 lapangan sepak bola. Jadi kalau di tengah-tengah kita ini ada desa yang penduduknya itu hanya 250 jiwa, luasnya nggak sampai 10, ya nggak sampai, mungkin luasnya itu hanya ada yang 3 RT. Ya ini kalah dengan luasnya kapal induk tercanggih milik Amerika Serikat namanya Gerald Ford, gitu ya. Jadi panjangnya itu 337, sementara lebarnya 265. Kira-kira sampai arepe bal-balan, arepe jungkir balik, arepe maraton, sampai dengkulmu copot itu di atas kapal. Dan itu dikirim untuk membackup Israel. Cina juga mengirimkan beberapa kapal perang. Inggris juga seperti itu. Maka ada beberapa komentator yang mengatakan ini kalau dibiarkan terus maka akan menjadi cikal bakal perang dunia ketiga. Bahkan selentingan tempo hari mempreser Indonesia. Kalau Indonesia ini melok cawe-cawe, maka bukan tidak mungkin akan dijadikan kayak Palestina, itu sumbernya Israel. Tapi insya Allah tidak akan jadi kenyataan. Dengan sholawat asgil yang Bapak Ibu sekalian baca, pendengar radio baca, maka orang-orang yang zalim kepada kita itu akan disingkirkan oleh Allah an teman-teman karo bolone dewe. Dan ini sudah mulai ada tanda-tandanya bahwa orang-orang Israel, pemimpin-pemimpinnya galau. Kenapa? Karena melakukan perbuatan yang melanggar nilai-nilai kemanusiaan dan otomatis melanggar aturan-aturan Allah. Bapak Ibu sekalian, dengan semangat yang luar biasa, Salahuddin Al-Ayyubi di tahun 1187 kembali dapat merebut Yerusalem dengan orang-orang Kristen melalui tentara salibnya yang luar biasa. Siapa sesungguhnya yang memberikan kemenangan? Tidak ada lain kecuali Gusti Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kemenangan kepada umat Islam. Allahumma a'izzal islama wal muslimin, Allahumma a'izzal islama wal muslimin, Allahumma ansur alal muslimin wal mujahidina fi Filastin wa ahlikil kafarota wal musyrikin. Mudah-mudahan orang-orang kafir, orang-orang musyrik, terutama Israel ini dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu pendengar radio Suara Giri yang dimuliakan oleh Allah, sebagai bangsa Indonesia kita bersyukur diwarisi oleh nenek moyang kita, buyut-buyut kita, kakek-kakek kita sebagai pejuang-pejuang yang luar biasa, terutama yang tergabung dalam kelompok Nahdlatul Ulama. Pendengar radio Suara Giri dan saudara-saudaraku yang ada di studio, masih ingat bahwa Indonesia itu diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945.
Jauh sebelumnya tokoh-tokoh ulama kita, Nahdlatul Ulama, melaksanakan kongres di Banjarmasin di tahun 1936. Di muktamarnya itu sudah memutuskan, menyampaikan ikrar mereka, Indonesia Darussalam. Indonesia adalah rumah besar yang membuahkan berbagai macam kedamaian. Baru 9 tahun kemudian, tepatnya 17 Agustus 1945, Pak Soekarno dengan Hatta membacakan teks proklamasi kemerdekaan. Siapa yang ada di balik itu? Adalah tokoh-tokoh kita. Bapak Ibu sekalian pendengar radio Suara Kiri yang dimuliakan oleh Allah. Di sana ada Mbah Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim, ada Mbah Kiai Haji Agus Salim, ada Mbah Kiai Haji Abdul Halim, ada Kiai Haji Mas Mansur, dan tokoh-tokoh yang lain. Kalau sahabat kita itu kan Haji Mansur, tidak ada masnya ya. Nah, mereka itu luar biasa karena kemerdekaan adalah hak segenap bangsa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam salah satu misinya fakur raqabah, membebaskan perbudakan, menghapuskan perbudakan. Karena sungguhnya inna akramakum indallahi atqakum. Nggak ada yang membedakan kita sekalian ini kecuali tingkat kualitas takwa kita kepada Allah. Bukan orang kaya statusnya lebih tinggi daripada orang-orang yang biasa. Bukan para pejabat lebih tinggi dibanding rakyat. Bukan para juragan lebih tinggi dibanding karyawan. Yang membuat tinggi rendahnya manusia adalah tingkat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu pendengar radio Suara Kiri yang dimuliakan oleh Allah, pada awal-awal kemerdekaan itu Jepang membuat badan yang namanya Dokuritsu Zyumbi Chiyosakai, atau yang kita kenal dengan BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia. Tokoh-tokoh kita itu menjadi orang-orang yang dominan. Yang saya sebutkan tadi, Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim, Kiai Haji Agus Salim, Kiai Haji Abdul Halim, Kiai Haji Mas Mansur, ini semuanya menjadi desainer ya, usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia masuk di dalamnya. Kemudian pada tanggal 18 Agustus Dokuritsu Zyumbi Chiyosakai diubah menjadi Dokuritsu Zyumbi Inkai atau PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang mendapatkan tugas untuk menyiapkan undang-undang dasar negara dan lain sebagainya. Beliau ini mbah buyut kita yang melahirkan, yang memberikan kepada kita sekalian wadah besar Nahdlatul Ulama. Para kiai ini kepeduliannya terhadap bangsa luar biasa. Hubbul waton minal iman, itu yang menjadi komitmen mereka. Cinta negara itu merupakan indikator dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, bahkan meskipun telah dinyatakan merdeka, tapi Jepang dengan tentara-tentara sekutu itu balik kepingin menguasai Indonesia yang dipimpin oleh Jenderal Malabi. Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang dikenal sebagai pendiri Nahdlatul Ulama, Raisul Akbar Nahdlatul Ulama, dengan para kiai yang ada di lingkungannya, Kiai Haji Wahab Hasbullah, ada yang dari Buntek, Kiai Arifin dan lain sebagainya, itu kemudian menerbitkan yang kita kenal dengan resolusi jihad pada tanggal 22 Oktober tahun 1945. Yang ibu-ibu itu
hafal ya, Mars Santri 22 Oktober 45, resolusi jihad panggilan jiwa. Santri dan ulama tetap setia, berkorban pertahankan Indonesia. Saat ini kita telah merdeka, mari teruskan perjuangan ulama. Berperan aktif dengan dasar Pancasila, Nusantara tanggung jawab kita. Kemudian bareng-bareng itu, hari santri, hari santri, hari santri, hari santri bukti cinta pada negeri, ridho dan rahmat dari ilahi, NKRI harga mati. Ayo santri, ayo santri, ayo santri, ayo ngaji dan patuh pada kiai. Jayalah bangsa, jaya negara, jayalah pesantren kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini menjadi santri, maka harus siap untuk mewujudkan perjuangan kakek nenek kita, guru-guru kita, kiai-kiai kita, supaya kemerdekaan Indonesia ini betul-betul menghadirkan kebahagiaan dan kemuliaan bagi kita sekalian sepanjang masa dunia akhirat. Jangan lupa, kullu dzun nikmatin mahsudun. Setiap keberhasilan yang kita capai itu pasti akan mengundang orang-orang yang hasud, orang-orang yang dengki. Nah, yang perlu kita waspada itu orang-orang yang dengki ini. Maka kita tidak boleh berhenti melakukan perjuangan. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Kalau bahasanya Gus Dur, tidak ada hidup kalau tidak ada perjuangan. Artinya orang-orang yang siap hidup maka harus siap melakukan perjuangan apapun bentuknya, di level apapun, karena hidup ini adalah perjuangan, termasuk memperjuangkan keluarga sakinah mawaddah warahmah fid dini wad dunya wal akhirah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, keteladanan nenek moyang kita yang kayak tadi sudah saya sampaikan, sejak sebelum merdeka, pada saat merdeka, kemudian diganggu lagi oleh orang-orang yang pengen mencengkeramkan kukunya terhadap Indonesia yang sudah dijajah selama 350 tahun. Maka hadirlah resolusi jihad. Apa intinya? Yang dikumandangkan oleh Mbah Hasyim Asy'ari dan kawan-kawan, mendesak pemerintahan Republik Indonesia yang pada saat itu Soekarno dan Hatta harus menentukan sikap yang tegas dengan tindakan yang nyata terhadap siapapun yang merongrong Republik Indonesia. Nah, ini kalau bahasanya anak sekarang, ini demonstrasi. Jadi para kiai itu melakukan demo kepada pemerintah, mendesak, karena pemerintah yang memiliki legalitas kekuasaan itu harus tegas mengambil sikap. Siapapun yang merongrong kemerdekaan ini harus disikat habis. Makanya memang lagune Mbak Sakinatun Nada itu ya, singkirkanlah apa itu, teruskanlah perjuangan. Ini tadi Mars Panzer ya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, andai kata tidak ada resolusi jihad, tidak ada hari pahlawan. Hari pahlawan itu menjadi penyemangat mempersatukan semua elemen rakyat. Jadi ketika kita sekalian itu kompak jadi satu, rukun, maka kuat. Al-ittihadu quwwatun. Ketika kita sekalian ini kompak, rukun antara elemen, maka kita ini akan diberi kekuatan oleh Allah. Pesannya Mbah Hasyim itu, innal haqqo yad'ufu bil ikhtilaf wal iftiraq. Kebenaran itu akan lemah, akan hancur dengan perselisihan dan pertikaian. Sebaliknya, innal batila qad yaqwa. Kebatilan itu akan kuat bil ittihad
wal ittifaq. Maka Indonesia ini tidak boleh tercabik-cabik ya. Ini menjelang tahun 2024, tahun politik, wah banyak itu yang memainkan supaya Islam ini tidak kompak, supaya Islam ini tidak utuh, maka dipecah dengan berbagai macam cara. Bapak Ibu di media sosial ya, ada yang ribut perkara Habib ya, betul. Ada yang ribut perkara dukungan A, dukungan B. Mistalah, kita sekalian dikasih hati nurani oleh Allah. Pilihlah dengan hati nurani. Pak Kosim tidak menganjurkan teman-teman untuk kemana. Tapi prinsip yang harus dilakukan adalah menegakkan kebenaran. Li'ila'i kalimatillah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, ujung-ujungnya bagaimana kita happy di dunia dan happy di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi sebenarnya peran Islam itu luar biasa. Melalui Nahdlatul Ulama kembali mempertahankan supaya Indonesia ini tetap merdeka. Di tahun 1965 ketika ada kelompok-kelompok tertentu yang akan mengganti Pancasila dengan Nasakom, Nasional Agama Komunis. Oleh siapa? Oleh PKI yang simbolnya Palu Arit ya. Kalau itu Partai Komunis Indonesia, dan berdasarkan TAP MPRS 66 kalau tidak salah itu ya, itu merupakan organisasi terlarang. Maka orang-orang NU, ulama-ulamanya, ansornya, bansernya berdiri paling kokoh di depan. Termasuk Pak Miarso ini kedotan. Pak Miarso itu bukan hanya jago karate ya, salah satunya itu benteng, membentengi Indonesia supaya tetap komitmen dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang dasarnya Pancasila, termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Orang-orang Islam, terutama orang-orang NU, itu yang perjuangannya paling depan, nggak takut mati demi agama ya, demi membela ulama, karena ulama itu warathatul anbiya, maka dibela. Nah, di tahun 1985 pada saat Republik Indonesia memutuskan Pancasila sebagai satu-satunya azas, maka yang memberikan persetujuan pertama, yang mendukung itu nenek moyang kita, warga Nahdliyin, orang-orang NU, dan pada akhirnya sampai saat ini alhamdulillah. Nah, kita dengar-dengar melalui media sosial ada yang mau diperas lagi ya, Pancasila jadi Trisila, kemudian nanti jadi Ekasila. Ini tidak boleh ya, tidak boleh hal itu terjadi, karena Pancasila itu merupakan istikharah para ulama ya, semuanya itu berkat istikharah, otomatis itu mendapat restu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dasarnya mulai ketuhanan yang Maha Esa ya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu ada landasan Qur'annya, itu ada. Mudah-mudahan nanti pada kesempatan lain kita sekalian bisa mempertajam itu. Tapi melalui kesempatan ini, dengan membaca kasus yang terjadi di Palestina, supaya kita sekalian ini mengedepankan semangat kebangsaan. Jangan sampai karena kepentingan kelompok golongan tertentu maka persatuan dan kesatuan ini rapuh. Nah, itu kita mulai dari diri kita ya. Jangan sampai kita pengen yang besar sementara yang kecil-kecil itu kita abaikan. Jadi kita mulai dari diri kita, sikap kita dalam keluarga, di RT, di RW, akan terus berkembang
sampai desa, kecamatan, kabupaten, dan di ujungnya nanti seluruh Indonesia kompak bersatu. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, tugas kita yang ketiga selain beramar ma'ruf nahi anil mungkar, beribadah kepada Allah, tugas kita adalah memelihara alam semesta ini. Bapak Ibu sekalian, seperti yang disampaikan oleh Allah, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kita sekalian ini menjadi khalifatullah di muka bumi. Maka ketika kita sekalian menjadi pemimpin, tugas kita adalah menciptakan kedamaian, kesejukan kepada segenap warga masyarakat kita. Nah, untuk itu teladan kita siapa? Tidak ada lain adalah laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, Kanjeng Nabi menyampaikan kepada kita sekalian agar kita sekalian menjadi hamba-hamba Allah yang terus menerus menegakkan kebenaran, yang terus menerus melaksanakan amar ma'ruf nahi anil mungkar. Orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam otomatis akan meneladani sikap dan perilakunya. Sifat Rasulullah yang sangat terkenal, sidik, amanah, tabligh, fatonah. Kanjeng Nabi itu merupakan kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, Nabi Muhammad itu adalah contoh teladan buat kita sekalian. Maka kita berusaha meneladaninya dengan sebaik-baiknya. Iku lagune apa? Taman Suruk ya boy. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi' asyani wa daraji, atfatayaji rotal alami, ya uhailal judi wal karami. Nabi Muhammad kekasih Gusti Allah, tingkah lakune ucapane dadi tulodo. Nabi Muhammad nabi akhir zaman, sing neladani donya akhirat uripe mapan. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi' asyani wa daraji, atfatayaji rotal alami, ya uhailal judi wal karami. Nabi Muhammad mataharinya dunia, kelahirannya disambut genggam gempita, pancaran wajah dan akhlaknya yang cemerlang. Dunia gelap menjadi terang benderang. Amin. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi' asyani wa daraji, atfatayaji rotal alami,
lal judi wal karomi. Para pendengar memang manusia jempolan, senajan repot tetap tekonang pengajian. Iku tandane pendengar disayang pengiran. Dunia akhirat penuh dengan kemuliaan. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi'a asani wa daraji, atfatayadi rotal alamin. Ya uhai lal judi wal karomi. Wong sing seneng ngaji disayangi Nabi, uripe nang donya tansah dirahmati. Kabeh kebutuhane insyaallah dicukupi, sok nang akhirate mesti disyafaati. Salim wa salim iman rahmatan, sholli wa salim iman rahmatan, wal ali wal ashabi man qad wahada, wal ali wal ashabi man qad wahada. Sapa wae pengen selamat dunya akhirat, mongko kudu seneng marang Nabi Muhammad. Kelawan ngakehno maca sholawat, uripe nang donya tansah binaringan rahmat, sok nang akhirate mesti entuk syafaat. Salim wa salim iman al-ahmada, salim wa salim iman al-ahmada, wal ali wal ashabi man qad wahada, wal ali wal ashabi man qad wahada. Taqabbal ya Allah fina syafa'ata, anggur bidinina wa amril ajila. Taqabbal ya Allah fina syafa'ata, anggur bidinina wa amril ajila. Bijahil Mustafa sahib syafa'ah, sallim wa sallim iman al-ahmada, sallim wa sallim iman al-ahmada, wal ali wal ashabi man qad wahada, wal ali wal ashabi man qad wahada. Sallu ala Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita sekalian dapat mengamalkan apa-apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena
bukti cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah melaksanakan ajaran-ajarannya. Posisi kita sekalian sebagai santri, santri itu berasal dari huruf shin. Huruf shin itu maknanya syafiqul khair, pelopor kebajikan. Jadi Bapak Ibu sekalian ini diharapkan bisa menjadi pelopor, menjadi peretas. Bapak Ibu sekalian, menjadi santri harus mampu menjadi teladan yang di depan. Ojo nuk buri kati gandoli jekali, ya itu namanya bukan santri. Yang kedua, non itu nasirul ulama, penerus ulama, penopang ulama, bentengnya ulama. Tidak harus menjadi banser, karena ulama itu pewaris para nabi. Al ulama warathatul anbiya. Maka Rasulullah menyampaikan kepada kita sekalian, ya, akrim aliman fakot akromani, muliakan para ulama termasuk ustadz ustadzah, fakot akromani sama dengan memuliakanku. Jadi karena ulama itu pewaris para nabi, ketika sampean memuliakan pewarisnya, maka hakikatnya sama dengan memuliakan nabi. Waman akromani fakot akromallah. Kalau memuliakanku sama dengan memuliakan Allah, karena Allah ngajari kita, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jadi panjenengan membantu saya baik dalam baik yang berkaitan dengan pengajian, berkaitan dengan ngurus pondok, ya. Pak Haji Ahmad Misto matur nuwun ketika bikin acara kemudian menghadirkan teman-teman, itu merupakan bagian dari tugas santri, menjadi benteng, menjadi pelopor, menjadi penopang para ulama. Yang ketiga, tak santri, tadi shinnya sudah syafiqul khair, yang nunnya nasirul ulama, menolong ulama, benteng ulama. Yang ketiga, tarikul ma'asi, autarkul ma'asi, meninggalkan maksiat. Apa manele umure ibu-ibu sudah banyak yang setengah main, ya berarti sisanya itu kan karek saidi Pak Yono, ya. Makanya setiap apapun yang Bapak Ibu lakukan itu bismillah, niati ibadah. Kayak Pak Yono dan kawan-kawan menjaga kesehatannya, ngikuti acara di Ondol. Ini yang diharap-harap itu Pak Yahya, yang belum Pak Yahya itu. Padahal akhir-akhir ini kita ya rada kurang sehat. Ojo remek. Diniati ibadah, semuanya diniati ibadah. Insya Allah kalau kita sekalian dapat meninggalkan maksiat, maka Allah mudah-mudahan meridhoi kita sekalian. Otomatis tidur aja itu loh, itu kalau diniati maka menjadi ibadah. Ridhollah yang dilakukan terhadap seluruh aktivitas tidak ada lain kecuali mengharapkan ridho Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Udah capek kita mengharapkan penghargaan dari manusia, tidak mungkin kita dapatkan, ya, semuanya akan sia-sia. Dan yang terakhir, yakinun ayat khulal jannah, punya keyakinan bahwa kebaikan yang kita lakukan itu akan mengantarkan kita sekalian menjadi penghuni surga, ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian dapat istiqomah melaksanakan kebaikan sampai pada saatnya pasti, ya, kullu nafsin dha'iqatul maut, akan mengalami kematian. Tapi mati kita adalah mati yang husnul khotimah. Jadi hidup sehat, ya, hidup mulia, dan mati menjadi seorang suhada, ya. Ish kariman au mut syahidan, ya. Hidup mulia atau mati menjadi seorang syuhada. Nah, itu tekad para pejuang. Para santri ini adalah para pejuang, termasuk Sakinatun Nadah, ya.
Sakinatun nada itu meskipun gak disangoni ya tetap berangkat dengan semangat yang luar biasa. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu min hali ahli nar. Allahumma ya Allah a'izal islama wal muslimin. Allahumma ansur alal muslimina wal mujahidina khususan fi Filastin. Wa ahlikil kafarata wal musyrikin, wa ahlikil kafarata wal musyrikin, khususnya orang-orang Israel hancurkan ya Rob, karena berkat kasihmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.